Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa ya, subscribe, loncengnya, tek 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 tek. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta khusus untuk Survival Talk ini. Kita akan bicara satu hal yang mungkin tidak banyak orang percaya. Satu, bahwa bisnis keluarga itu bisa juga berjaya. Dan kemudian di Indonesia juga ada bisnis itu sampai turun ke generasi-generasi berikutnya. Meskipun itu ternyata tidak banyak, tapi ada dan orangnya ada di sini. Yuk kita langsung ya, subscribe, loncengnya. Halo bro, Mr. Lianto Wong. Apa kabar? Juga, Mr. Papa Chang, baik kabar-kabarnya. Selamat datang di Survival Talk. Salam bertahan hidupku. Siap. Yuk. Ini Mr. Lianto Wong ini teman saya mulai SMP sampai sekarang. Dan sekarang dia melejit sangat luar biasa di ibu kota Jakarta. Pertanyaan saya yang pertama, Koko. Ya. Gimana bisnismu di era Covid itu? Kawinan jarang, ya dong, nggak boleh banyak acara. Ini gimana ngefeknya? Kalau soal ngomong bisnis di era Covid ini kan hampir setiap bisnis mengalami problem di masa pandemik. Cuma ya kita harus tetap inovatif ya. Dalam artian kita nggak akan menyerah dengan pandemi ini, tapi membuat kita semakin kreatif ya. Ya harus bertahan hidup kan ya. Oh iya, jadi kita harus tetap optimis. Masa depan selalu ada istilahnya. Jadi jangan merasa gentar, takut, terus habis itu stres berkepanjangan ya. Ya kita berpikir yang kreatif aja, bahwa dengan adanya pandemi ini, misalnya di bisnis wedding, kan tetap namanya orang tetap kawin walaupun berkurang ya. Jadi misalnya mereka ada pemberkatan di gereja, ya paling meskipun tidak ada kerumunan yang banyak, tapi ya tetap mungkin di studio, di gereja mungkin. Betul. Nah itu tetap ada. Jadi akhirnya kita juga berikan satu solusi. Jadi kita misalnya semuanya lewat Zoom, komunikasi lewat WA. Jadi menghindari kontak juga. Dan pengukuran kita bisa lakukan sekarang ini dengan berbagai cara ya. Jadi ada aplikasi lah, ada ini. Sudah bisa ya? Ada. Nggak harus nempel-nempel kan? Nggak harus. Soalnya kalau mengukur kan nggak mungkin. Iya. Dilakukan jarak 2 meter ya, kira-kira. Nah itu yang namanya inovasi. Iya, komputer ya kan? digital semua ya. Ya, sekarang kita. Oh, tapi rasanya kamu dulu pernah ngomong sama aku sebelumnya bahwa kamu sedang develop jauh sebelum pandemi ini. Betul. Kan? Nah itu dengan adanya sistem seperti sekarang adanya pandemi ini kan. Ya sudah tidak perlu nyiapin lagi toh. Betul. Wah, nah itulah. Ya, aku masih ingat ya. Iya. Jadi dengan jarak adanya jauh gitu juga betul, bisa ya. Bisa. Nah itulah kenapa Wong Hang di sini selalu punya kreativitas. Kita punya solusi-solusi yang lain. Jadi nggak melulu orang itu akhirnya konvensional. Konvensional. Ya. Kita harus melihat ke masa depan kan. Tapi kadang-kadang gini loh bro, kadang-kadang loh ya. Ya. Kalau saya tuh buat baju, buat celana, kenapa saya nggak suka? Saya tuh rada kurang nyaman. Kalau jarak privasi saya tuh orang itu masuk gitu loh ya. Iya. Jadi kadang-kadang saya tuh mending beli baju rada kedodoran dikit karena nggak tahu ya, mungkin dengan adanya inovasi sekarang ini membuat orang lebih nyaman ya, karena kan jaraknya very close, apalagi kalau yang ngukur rada tua, very close gitu. Ya rasanya kita diapa-apain gitu kan. Iya. Nah terlalu close kalau lagi nggak mau. Nah, mulai tahun berapa aplikasi itu bro keluar? Oh itu masih baru, jadi baru sekitar satu tahun 2 tahun ini kita mulai jalankan. Tapi tetap aplikasi itu kita perbarui terus menerus ya, jadi supaya bisa lebih mudah dipakai ya, lebih mudah nah walaupun orang kadang-kadang bingung loh ini caranya gimana, ini akurasinya gimana ya kan. Tapi akurasinya sampai berapa persen? 95%. Wah jamin itu ya, kadang-kadang ngukur aja bisa ya. Nah ini kan berkembang karena pengalaman ya.
Pengalaman waktu saya sebelum ada aplikasi ini kan banyak klienku kan dari luar negeri, luar pulau, nggak bisa datang, tapi pengen bikin jas atau pengen bikin pakaian batik atau apapun. Nah, ataupun pernah ada salah satu accident menjelang 1 minggu sebelum hari H itu papanya terkena stroke, sehingga pestanya itu kan harus ada wakilnya mamanya, nggak mungkin sendirian. Nah, menurut adat harus ada pendamping dari koko, dari saudaranya yang koko paling gede yang bisa mewakilkan. Ternyata kokonya itu tinggal di daerah. Oh, ya apa itu? Gimana? Disuruh datang ke Jakarta, disuruh ngukur atau disuruh apapun, nggak mau, alasannya masih kerja. Lah, singkat cerita, curhat ke saya akhirnya bilang oke deh, kalau memang sudah mentok nggak bisa dan harus, karena pestanya termasuk pesta besar dan mereka orang besar istilahnya. Nah, akhirnya saya minta fotonya, jadi foto tampak depan, samping, belakang, berat badan, tinggi badan, dah tak bikinkan, datang ke Jakarta, fitting, besok pesta selesai. Kendel banget kamu ya. Nah, akhirnya orangnya kaget. Lah, tak rasa tidak semua berani begitu loh ya. Ya, karena itu kan orangnya kaget terus ya. betul. Akhirnya dia kaget sekali dan say thank you banget sampai wah, Fitnya orang bisa fit. Kok bisa pas banget itu gini kok ini. Nah, dari sana saya berpikiran, akhirnya ada nyoba lagi 2-3 kali. Ternyata karena ya mungkin jam terbang puluhan tahun ya, kita bisa membaca struktur tubuh orang dan sebagainya. Akhirnya ya sekarang kalau ada sales saya bilang, Pak ini klien dari Sulawesi nggak bisa datang tapi pengen bikin jas, gimana pakai foto bisa nggak? Sekarang jadi gitu. Ini menarik ya. Sebetulnya menurut pengalaman kamu ya Bu, yang sudah puluhan tahun ya, kamu lahir sudah di keluarga yang sudah di bidangnya. Artinya orang itu ada rasionya mungkin ya. Kalau tingginya berapa, kepalanya berapa, lehernya berapa, beratnya berapa, lebarnya berapa, itu ada rasionya nggak? Sebenarnya ada nilai rata-rata. Makanya kenapa yang namanya garment ada ukuran M, L, XL. Tapi tetap garment, nggak bisa custom. Fit, ya. Nah, kita kan punya pengalaman dengan orang tinggi sekian, berat badan sekian, size sekian, itu feeling kita yang bicara. Jadi ya gimana ya, kayak kita lomba mobil, bro. Mau gas, mau rem, mana ada aturannya kapan lu ngerem atau gas? Nggak ada. Itu kita di lapangan, kita feeling kita ini harus ngegas, nggak boleh ngerem. Nah, kira-kira seperti gitulah. Karena jam terbang drivernya kan udah tinggi. Kalau kita yang baru awal. Mungkin kamu gunting ya, gunting merem sih saya. Mesti diadakan challenge. With Koko Liantowo. Gunting kain yang harganya jutaan ini merem. Wani. Bisa bleset, tapi bisa bleset itu rutin. Ini menarik kok. Aku ini kepingin ngobrol lebih banyak ke arah bisnis keluarga dan bisnis yang sudah 4 generasi, sebentar lagi 5 generasi ya. Iya. Anaknya Sam ini sudah berapa tahun? Kenapa? Sam sudah punya anak ya? Iya. Berapa tahun? Masih umur 2 tahun, 3 tahun lah. Oke, berarti akan masuk ke 5 generasi kan. Betul, ini. Betul. Jadi gini, bisnis keluarga. Kadang-kadang banyak orang tidak bisa survive. Sebelum orang tuanya meninggal, kadang-kadang sudah ribut semua. Betul. Ya, bisnis keluarga. Nomor 1 yang paling jelek bisnis keluarga, lack of professionalism. Tidak ada profesional karena keluarga. Nah, itu kelemahan. How you do it? Itu dulu. Jadi di dalam bisnis keluarga itu memang yang paling penting adalah profesional. Artinya apa? Kita kerja ya kerja. Kita nggak nganggep, yuk saudara gua, lu ini gua. Jadi kalau kita ngomong, kan kalau di Wonghang ini setiap bulan kita ada meeting bersama, ya. Dari meeting itu pertama yang kita galang adalah pertama kejujuran dalam berbisnis, ya. Kedua kita inovasi nilai-nilai integritas. Integritas.
Jadi dengan adanya satu kekompakan, satu tujuan dan satu visi, maka kita nggak akan bersinggungan. Ya kan, namanya berkat kan semua dari Tuhan. Nggak ada yang bisa menolak ini. Orang jualan nasi goreng pinggir jalan, jajar, ada yang ramai, ada yang sepi. Iya, satu Ya kan? jalan itu padahal semuanya Iya. ya. Nah, kita berusaha memberikan satu nilai, yaitu kita harus profesional antara pekerjaan, bisnis. Misalnya kita biaya promosi sekian, kita canangkan sekian. Ya seperti kita bisnismen biasa. Yang namanya nilai-nilai kekeluargaan kita turunkan dulu, jubahnya dicopot. Jadi tidak ada kamu lebih besar, Koko lebih besar, kamu nggak lebih ada. kecil, lebih apa, enggak ada ya. Jadi kita udah mulai Bener-bener sistem pure profesional. profesional. Yang ngatur siapa di awalnya? Ya ngatur yang pertama ya Koko paling gede, ya kan. Nah terus kita bikin struktural, ya kan. Pembagian wilayah Jakarta kebetulan saya yang pegang, wilayah di Indonesia Timur si A yang pegang. Kalau Gitu. komputer megang mana? Ya keliling lah, dia kan Ada semua. handle semuanya sih, semuanya dia yang tetap atur, tapi tetap ada pimpinan wilayah. Ya kayak sekarang kita hire general manager, kita ada direkturnya, ada yang ininya. Yang di Jakarta kamu tok ya bro ya? Sekarang sudah beberapa ke Jakarta semua gitu loh, tapi Surabaya tetap ada. Bahkan sekarang kemarin kita sempat traveling Tyler ya. Artinya kita menjangkau wilayah Medan, Samarinda, Palembang. Terus siapa yang ditaruh di tim situ? kita. Tapi tidak ada fix, tidak ada fix di situ ya? Nggak ada, belum, karena itu masih. Jadi di dunia ini yang namanya fashion itu ada juga yang namanya traveling tailor. Yang namanya traveling tailor misalnya ada desainer dari Korea, dia mau ke New York, dia mau ke mana, dia akan bisa keliling. Jadi nanti fittingnya biasanya ya ngikutin siklus, setiap 3 bulan sekali dia akan sampai ke sana lagi. Itu namanya traveling tailor. Nah kita kan juga, yaitu tadi saya ngomong, Wong Hang ini kan selalu inovatif. Udah dari berapa zaman ke zaman mengalami berbagai macam krisis Udah dan mau krisis. masuk 5 generasi guys. Gila. Jadi ya otomatis kalau kita nggak inovatif, kita nggak do something, termakan oleh zaman. Iya bener. Gitu loh. Banyak tailor klien bilang sama saya, temen atau apa, enak lu bisnis gak pernah sepi gini-gini. Saya bilang tailor yang lain banyak yang tutup. Ya. Iya. Banyak yang kenapa? Ya karena mereka nggak mau Dan kambing hitamnya pandemi ya? Ya. Walaupun sebelum pandemi pun banyak yang tutup. Nggak bisa apalagi bertahan, yang ya? pandemi ini. Saya Mempercepat semuanya. mempercepat semuanya. Nah, kenapa kita bisa survive, kita bisa ini ya, karena kita berusaha mengambil inovasi-inovasi itu tadi. Tentunya dari pihak keluarga kita selalu meeting, kita cari yang terbaik. Nah itu yang pentingnya, kekompakan. Jadi secara profesional kita profesional, kita nggak mau setelah kalau kita udah duduk meeting, yang namanya baju kekeluargaan kita Angkat copot. diturunin, masukin kotak dulu ya. Nah iya, nggak peduli siapa, misalnya Koko bisa jadi di bawahnya adiknya, bisa jadi seperti itu juga. Dan waktu meeting udah jangan bilang aku ini Koko, aku ini gini, enggak. Sudah Aku enggak. lebih tua lo, aku jalan dulu. Ketika kamu masuk sekolah lo ya. Aku enggak mau Nggak tahu, ada gitu pokoknya ya. aku maunya gini ya, enggak bisa. Ini ikutin rule. Oke, Gitu. yang kedua, bisnis keluarga itu nggak bisa survive. Kadang-kadang kenapa? Ini satu contoh ya. Kalau bikin kompak anak itu lah gampang, bener nggak? Meskipun Iya, ya ada anak yang tidak kompak gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau anak itu sudah punya pacar, bahkan sudah menikah, Hmm. ini mulai drama baru kok. Bener nggak sih? Drama. Ya, memang itu juga. Nah di Wong Hang sendiri boleh nggak menantu masuk? Sebenarnya juga kalau di Wonghang sendiri kita ada aturan sih nggak boleh, ya ngasih masukan boleh, tapi nggak boleh cawe-cawe. Tidak boleh ikut istilahnya. operasional Iya, apa gitu ya. gitu. Jadi harus di luar area Di permainan ya. luar. Nah, tapi kalau misalnya dia mau ini ya bisnisnya lain, jangan di dalam. Sebab di Kadang-kadang Wonghang itu ini kan, bisa gitu loh kok, ya. ya itu Karena namanya manusia. Iya, karena kan kita ini kan
Jadi apa karena dibesarkan dengan gaya bagaimana kan? Ya. Keluargamu bisa kompak karena your dad ngajari nilai-nilai yang seperti itu. Ya. Benar ya? Betul. Yang belum tentu diajarkan oleh Orang lain. pasangan-pasangan lain di keluarga yang lain. Dan kemudian mereka masuk dengan nilai-nilai itu. Ya. Bisa diterima meskipun itu kadang-kadang ya sulit. Kadang-kadang bisa frontal juga kan. Iya, iya. Nggak mau nerima, berontak begitu kan. Betul, betul. Nah betul. akhirnya kan pecah semuanya keluarga. Ya, Dengar saya itu- cerita begitu loh. Itu yang Jangankan bisnis bro, ya. nggak bisnis aja bisa pecah gara-gara pihak yang lain. Makanya itu dari awal kan saya ngomong bahwa di dalam keluarga itu perlu nilai-nilai kekeluargaan yang mana-mana itu akan dibentuk dari awal. Ya. Jadi kalau kita main los semuanya, maka nggak ada aturan toh. Lu gue. Nah kalau aturan kita udah bentuk, otomatis yang masuk siapapun ya pasti please ikutin aturan dong, gitu loh. Jadi kalau aturan itu sudah jalan ya otomatis saya rasa mengurangi. Kalau dibilang tidak ada sama sekali nonsense, mengurangi nilai-nilai yang tadi yang dibilang yang dibawa dari yang lain atau apa gitu loh. Jadi kita akan memberikan arahan, masukan, Penyesuaian supaya bisa ketemu ya. Tapi sebetulnya semua ini di keluarga kamu, mami kamu atau papi kamu yang mendisiplinkan semuanya dengan aturan-aturan. Semuanya sebenarnya gini dari diri sendiri sih. Jadi contoh, saya dulu juga nggak mau kepingin masuk ke tailor, ya kan? Oh sempat ya? Sempet kan arsitek saya di Petra. Oh kamu di Petra arsitek? Arsitek, gitu loh. Oke. Nah, tapi karena nilai-nilai kekeluargaan itu kita tanamkan. Kebetulan saya dari kecil kan diajarin papa kan bagian cutting, gitu loh. Kalau saya nggak potong, siapa yang mau dinerusin, ya kan? Otomatis nilai-nilai itu akhirnya oke deh, kita kembangin deh, kita bentuk tim untuk ngembangin Wong Hang yang Ego harus dihilangin. dari Surabaya masih Jalan Pahlawan itu. Oh ya saya ingat itu. Kita sering main di situ kadang-kadang saya malah gosok-gosok gitu. Ya. Kalau pulang sekolah Lu masih inget Sabtu-Sabtu. aja. Iya, kita sepeda motoran cangkruknya di Cangkruk, pasar, ya. pasar besar ya. Ya, pasar besar. Ya. Nah, dari sana akhirnya kita membentuk tim mengembangkan ini, bagian itu. Nah, apa yang sudah kita tanamkan ini kan kalau kita kembangkan yang susah kan mempertahankan. Itulah kita akhirnya membuat satu visi bahwa kita punya aturan, walaupun aturan itu bukan yang istilahnya streng saklek begitu ya, tapi nilai-nilai dasar itu kan ada. Akhirnya orang kalau mau menembus nilai dasar itu kan secara psikologis kan merasa nggak nyaman. Jadi kadang-kadang tidak bisa dipungkirin ya. Di Indonesia yang seperti kamu itu nggak banyak. Artinya bisnis keluarga yang bisa gede Ya. dan kemudian bisa Ada juga lah, banyak juga pastinya. Oh ya nggak Ya, banyak kok. ya. Ya kan nggak Ya, banyak loh. ya. Karena ya ini tadi manusia loh. Ya. Kita deal dengan manusia loh. Biarpun satu kandungan belum tentu akor. Ah, itu betul. Karena yang jangankan terlibat urusan duit, urusan lain aja bisa ribut ke satu kandungan, apalagi urusan duit. Betul. Iya, kadang-kadang dunia ini kacau karena apa ya? Ya. Uang, Keserakahan. tatah, Mm-mm. ya kan? Ya. Orang kepingin Lebih. keserakahan lah istilahnya At the end lah. of the day ya itu keserakahan itu menguasai satu sama yang lain begitu ya. Ya. Makanya itu nilai-nilai itu dari kecil kita tanamkan. Walaupun dengan anak-anak pun kita juga tanamkan bahwa namanya lidah dengan gigi kadang bisa kegigit. Kegigit. Saudara pun bisa ini, nah kan yang kita harus bisa saling bisa. Padahal kalau mau ngomong lidahnya lebih tua daripada giginya. Kurang ajar kamu bro. Lo ya jelas kalau Ya, orang kena lahir gigit itu ya. punya lidah, nggak punya gigi. Jangan kebalik. Makanya itu. Masa punya gigi nggak punya lidah? Ngemut aja gitu lah ya. Kamu jangan kurang ajar. Saya ini lahir duluan, lidahnya ada dua, kan terus gigit saya. Iya kena gigit. Nah jadi ya itu kita makanya saling mendukung lah. Itu sebenarnya kuncinya. Pertama ya harus profesional dulu. Kalau enggak profesional, misalnya nih dalam satu kantong, oh gua mengambil sekian, si B ngambil sekian, ya rebutan kantong.
habis kantongnya, ya kan? Dan sekarang ini sudah sebetulnya 4 generasi kan? Ya, 4 generasi sudah mulai. Pertama kali tahun berapa sih? Papanya kakek kakekmu saya kan? itu dari tahun 1933. 1933. Namanya apa? Tetap Wong Hang. Tetap Wong Hang. Wong Hang itu nama almarhum kakek saya. Oh, Wong Hang Jadi itu zaman dulu tuh sebenarnya yang nama brand itu ya seperti sekarang misalnya brand Tom Ford, ya kan diambil dari nama Tom Fordnya. Nah ini dari zaman dulu pun nama brand itu diambil dari ownernya juga. Ada juga kan sekarang yang pakai nama-nama lain, tapi sebenarnya dari dulu sudah ada. karena begini loh, saya tertarik selalu berbicara mengenai bisnis yang bisa lintas generasi. Karena apa? Karena begini ya, kalau kakek nenek memulai dan kemudian punya anak, anaknya papimu berapa? Anaknya kakek 9. Hanya satu Yodet aja yang Ya, pegang Wong Hang ya. betul. Nah, kebetulan ini satu kan. Kebetulan satu. Kalau misalkan waktu itu megang sudah 9 megang Wong Hang dan kemudian satu punya anak 5 dari Yodet punya anak 5, 2, 3 berapa? Wih, Mumet kan. Makanya sama seperti perusahaan, bro. Sebuah perusahaan kan ada mata rantainya, semua strukturisasinya. tapi sebetulnya ya saya barusan terbesit. Kalau kita bisa mengutilisasi besarnya keluarga, itu satu kekuatan yang sendiri kan, bro. Ngapain kita harus buka cabang dipegangkan orang lain yang tidak kenal? Seharusnya begitu kan ya. Ya. Maka itu ada, pernah dengar enggak ya, Bu? Ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ya. Maka itu orang kaya itu kepingin punya anak banyak supaya bisnisnya dipegangnya bisa Ya. sama anak-anaknya. Kenyataannya, Iya, ya kan nggak bisa susah, juga. susah. Karena ya itu pertama ya, kalau saya pribadi ya semua ada plus minusnya juga lah. Cuma kita berusaha membimbing, ya membimbing. Tapi mungkin juga semuanya juga rencana Tuhan, saya juga nggak tahu. Soalnya sempet mau ke generasi keempat ini ada beberapa yang memang mau menyimpang. Tapi ya kita begitu kasih arahan. Generasi kamu ini? Iya. Nah, kita kasih arahan ini akhirnya mereka baru sadar. Oh iya gini. Akhirnya kita. Yang paling sulit apa sih sebetulnya di dalam bisnis generasi keempat ini, generasi ketiga ini? Yang paling sulit sebenarnya ini, Pak, karena menanamkan rasa kenyamanan. Kadang ada orang kan merasa nggak nyaman. Jadi seseorang kadang itu ada juga yang seperti Pak Pacang ngomong tadi, orang itu ada yang mikirnya pengen dihormati, pengen kekayaan, ini. Lah kalau nilai-nilai itu menonjol ke sana kemari, semua kepengen dihormati lah, siapa ya anunya? Saya ini sering ngobrol begini loh. Kenapa orang yang pinternya itu nyanyi itu sedikit? Kalau misalkan 5 orang pinter nyanyi semua, siapa yang dengerin gitu ya? Nah, iya. Jadi harus satu pinter nyanyi, 4 orang jadi audiens gitu ya. Kalau 5 jadi penyanyi. Ya. Ya itulah. Jadi kita harus bisa saling mendukung satu sama lain. Tapi ketika itu terjadi kok, masa nggak pernah ribut sih? Nah namanya ribut pasti ada. Seperti tadi saya ngomong, gigi sama lidah bisa kegigit. Siapa tim pendamainya? Siapa yang paling ya bijak ada untuk juga mendamaikan? lah. Kita akhirnya bisa saling koreksi. Nah makanya butuh satu yang namanya kekompakan. Makanya di Wong Hang ini ada aturan yang tidak tertulis sebenarnya, tapi sudah dilakukan bertahun-tahun bahwa setiap tahun itu semua keluarga mesti ngumpul. Entah kita bareng-bareng refreshing ke luar negeri, kemana, ke sini, mesti ngumpul. Tujuannya apa? Jaga kekompakan, jaga kesolidan. Iya, kalau perusahaan aja ada outing sama-sama kan? Ya, di perusahaan Keluarga sendiri kan Komalangga. sekarang kan ada yang namanya outing untuk anak buah. Iya, melatih. Nah, anak bos-bosnya kan juga untuk outing. Loh, tapi ini terjadi loh kok. Eh. Terjadi gini loh. Di perusahaan itu bosnya memberikan instruksi. Ya. Outing setiap 3 bulan 1 kali. Ya. Oke? Tapi bosnya sama keluarganya aja nggak akor kok. Bisa Nah, loh. Bisa. Nggak kompak.
Tapi which is oke kadang-kadang, asal dia tidak satu bidang atau Ya. satu perusahaan kan. Ya, ya. Tapi kalau satu perusahaan, ya ndak bisa kok. Nah itulah, yang sulitnya itu kita juga harus jadi contoh buat anak buah. Jadi anak buah saya kan juga gitu, setiap sekian bulan outing. Kalau dia melihat misalnya sosok profil pemimpinnya tindakan seperti itu, mereka nggak akan respect. Jadi apa yang kita lakukan, saya selalu sadarkan ke para bos-bosnya yang di Wonghang ini bahwa kita ini jadi contoh. Ya, jadi kalau kita solid, kompak semuanya, maka anak buah yang menilai, mereka mau berantem susah. Saya selalu menanamkan nilai-nilai tersebut ke anak buah. Sehingga anak buah, yang namanya anak buah pasti ada juga toh yang singgung-singgungan, sikut-sikutan. Oh iya, antara anak buah aja. Maka itu saya kadang-kadang ngomong sama staf saya, aduh kalau kerja itu jangan pakai perasaan dong gitu Ya. loh. Perasaan ditinggal di rumah aja, bener ya? Iya bener ya. Di tempat Ya, kamu juga gitu ya? Betul, sama. Nah dengan adanya nilai-nilai itu akhirnya terjadi kok kamu, apalagi kalau kita lagi ada event ya, waduh itu seru banget tuh. Jadi kita saling mendukung, saling mengingatkan, saling ini kita harus jadi yang terbaik, kita harus jadi ini. Kita kayak orang perang tuh, wah teriak-teriak sendiri, wah untuk kesuksesan bersama. Ketika benar-benar waktu event itu beng boom, nah kita nikmati semuanya. Saya bilang kita nikmati semuanya kok. Oke. Gitu. Saya kepingin tanya, sudah lama ini nggak pernah tanya per WA atau telepon. Ngukur bajunya Jokowi itu bisa ndredeg nggak sih? Lah,